Baik, salam, salve, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini betul-betul saya sungguh sangat berbahagia karena menjumpai saudara saya yang ada di katedral ini, terutama adinda saya, Romo yang Monsinyur, yang kita cintai bersama. Ya, saya nggak ingin mengatakan apapun, soalnya saya nggak bisa membahasakan apa yang saya rasakan. Cukuplah kita seperasaan bahwa kebersamaan itu lebih indah daripada kata-kata. Iya, bukan kebetulan, tetapi ini memang sudah lama saya ingin sekali ketemu dengan Bapak Ibu sekalian, karena saya baru pulang juga dari Vatikan beberapa waktu yang lalu. Juga saya mendapatkan kehormatan dari Paus Leo. Di antara sekian banyaknya ribuan ya tokoh dan pemimpin agama datang dari berbagai negara di Vatikan, termasuk beberapa kepala negara, mantan-mantan kepala negara. Tapi yang diminta untuk mendampingi beliau dari mobilnya sampai ke panggung utama dan duduk di sampingnya, termasuk membakar lilin perdamaian, adalah Menteri Agama Republik Indonesia. Saya nggak tahu siapa yang ngatur. Yang jelas saya merasa nggak punya siapa-siapa, tidak punya apa-apa di Vatikan. Saya datang memenuhi undangan, tapi alhamdulillah. Barangkali karena memang Paus Fransiskus yang pernah datang ke Istiqlal, yang saya terima dengan penuh kelapangan dada, akhirnya saya mencium kepalanya. Ya, dia nggak bisa berdiri pada waktu itu, dia hanya mencium tangan saya. Dan itu menjadi photo of the year 2025. Itulah nanti menjadi image saya ke beberapa negara. Pak, masa cuma paus saja bisa mencium, bisa berfoto bareng dengan imam besar Istiqlal. Kami juga mau. Jadi saya ke Mesir, kemana-mana ya. Jadi pingin meniru foto itu. Tapi sebelumnya itu memang waktu saya masih di New York ya, saya sering ya berdiskusi dengan teman-teman kami yang di asrama Zending House di New York itu ya. Diskusi kadang-kadang sampai pagi, dan juga pernah seapartemen dengan teman saya ya, Romo Andang di New York, di Ithaca. Jadi seperti saudara, kami pulang ke Indonesia, dia memimpin katedral Jakarta, saya memimpin Istiqlal. Jadi ketika saya masuk ke kamarnya Romo Andang, seperti masih saya masuk di apartemennya ketika kami di New York dulu. Dan ketika dia datang ke Istiqlal, dia juga langsung masuk ke kamar saya di Istiqlal. Oh, kok kenapa? Dia nggak tahu sejarahnya bahwa kami pernah satu rumah di Amerika. Satu pula memimpin katedral, satu pula memimpin Istiqlal. Karena itu kami mengusulkan waktu saya diundang dalam rangka waktu itu menjelang Natal, saya berdiri di panggung besar tinggi depan katedral. Kalau satu saat nanti saya punya power, saya ingin menghilangkan pagar di depan katedral ini dan juga memindahkan pagar Istiqlal. Tidak perlu ada pagar yang membatasi antara dua rumah ibadah ini. Biarkanlah satu pekerangan antara katedral dengan Istiqlal. Ujub-ujubnya ketika jadi imam besar, ya, saya punya power sedikit. Saya usulkan ke presiden, Pak, kita sebaiknya membangun terowongan menghubungkan katedral dengan Istiqlal. Mohon maaf, nggak ada yang setuju. Bahkan menteri pun nggak setuju. Apain? Saya bilang, Pak Presiden, yang kita akan bangun bukan terowongan,
tapi simbol silaturahim, simbol persaudaraan. Oh kalau begitu saya setuju. Telepon Pak Menterinya, oke saya setuju gagasannya Pak Imam Besar Istiqlal. Saya waktu itu belum Menteri Agama. Dan setelah selesai jadi, akhirnya menjadi ikonik, ramai-ramai mengaku, wah itu karena saya. Nggak apa-apa. Membangun sesuatu, lalu dinikmati oleh orang lain, tanpa diketahui siapa penggagasnya, itu satu kenikmatan tersendiri. Jangan bangga prestasi kita diketahui oleh orang lain, karena itu bukan orang ikhlas. Sembunyikanlah kebaikannya. Semakin kita rahasiakan kebaikan prestasi kita, maka semakin kita dekat dengan Tuhan. Semakin kita mempopulerkan prestasi kita, semakin kita dekat nanti dengan iblis. Nah, saya mohon kepada saudara-saudaraku semua yang ada di sini, mari kita belajar kepada orang-orang baik. Ya. Mari kita mencontoh orang baik. Jika kita ingin tahu di mana alamat kita nanti di akhirat sana, lihat siapa teman kita sekarang ini. Kalau bergaul dengan penjual ikan, pasti kita akan bau amis, ya kan? Tapi kalau bergaul dengan penjual parfum, coba-coba semua, pasti kita akan bau harum, ya kan? Nah, alamat di akhirat sana nanti hanya dua kan? Kalau bukan surga, neraka. Kalau kita banyak bergaul dengan preman nakal, ya kita akan sealamat dengan mereka di sana. Tapi kalau teman-teman kita romo, monsinyor, maka teman kita nanti akan sealamat dengan mereka semua juga. Jadi inilah, kalau ingin menempatkan dirinya di tempat yang terpuji, pilihlah sahabat bergaul orang-orang yang terpuji. Ini. Jadi ini pesan kedua. Yang kedua, sembunyikanlah kebaikannya. Biarkan hanya Tuhan yang tahu. Supaya nanti tidak digerogoti oleh penyakit riya. Yang terakhir, Jawa Barat ini adalah andalan bangsa Indonesia karena penduduknya paling besar di Republik ini. Maka itu Jawa Barat ini menjadi barometer. Jika kita mampu menampilkan keindahan Indonesia melalui Jawa Barat, maka Indonesia akan dikenang dan dikenal di luar negeri. Mari kita membanggakan Indonesia dengan menciptakan Jawa Barat yang indah, Jawa Barat yang damai, toleransi dan sebagainya. Kami datang di sini untuk memberikan supporting selamat kepada para hamba-hamba Tuhan yang ingin mendekatkan dirinya kepadanya. Percayalah Bapak Ibu, ya, tidak ada yang tidak berdosa. Kita bukan malaikat, tapi sebesar apapun dosa kita, pengampunan Tuhan jauh lebih besar daripada dosa kita. Jadi jangan takut untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, ya, karena pasti akan membuka kedua tangannya menerima hambanya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih, saya seringkali berkata kepada Pak Kiai ini, Pak Kiai Nasaruddin Umar, Pak Kiai, kalau Pak Kiai itu memimpin doa, saya sungguh mengalami saya sedang berdoa kepada Tuhan yang saya imani. Luar biasa, ya, semakin tinggi kehidupan agama, semakin dekat dengan manusia. Ya, Romo Suryo ini belum pernah bersalaman dengan Paus Fransiskus. Belum juga bersalaman dengan Paus Leo. Beliau sudah.